Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau tanya, apa betul saat seseorang meninggal karena COVID dikatakan syahid? Lalu apa yang menjadi kategori wafat bisa dianggap syahid saat terkena wabah khususnya pada saat ini? Terima kasih. Demikian. Orang yang mati meninggal karena COVID dikatakan matinya mati syahid karena ada hadis Nabi menyebut al-mat'unu syahid. Statement dari Nabi, al-mat'unu syahid. Mat'un diambil dari 3 huruf, ta'in nun, ta'an. Ta'un artinya wabah. Jadi dia tidak ada sebut COVID, wabah. Wabah mencret, wabah malaria, wabah influenza menyerang suatu negeri, lalu kemudian meninggal orang. Al-mat'unu syahid, orang yang meninggal karena wabah, maka matinya adalah mati syahid. Hadisnya hadis sahih. Lalu kemudian apa saja, siapa saja yang meninggal syahid yang dikatakan Nabi? Al-mabtun, orang yang meninggal sakit perut, orang yang kebakaran, orang yang tenggelam. Jadi kalau diteliti secara seksama, yang kena wabah, yang kebakaran, yang meninggal tenggelam, yang melahirkan anak, nampaknya berbeda. Melahirkan anak, tenggelam, kebakaran, kena wabah. Tapi sebenarnya di balik itu ada 2 aspek yang saya baca. Pertama, bahwa mereka-mereka ini mengalami tidak normal, sangat berat. Yang kedua, keluarganya terpukul. Kenapa si Anu meninggal? Ya kemarin demam meninggal, biasa aja. Tapi kenapa si Anu meninggal? Sehat kemarin tiba-tiba kebakaran. Sehat kemarin tiba-tiba sakit perut berat meninggal. Kena wabah meninggal. Jadi itulah hebatnya Islam. Yang sudah meninggal diberikan kabar gembira, saudaranya yang hidup ditenangkan hatinya. Dia tidak dirisaukan. Agama ini datang menenangkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan orang. Jadi terkait tentang orang mati syahid, yang bukan syahid jihad fisabilillah, yang meninggal karena perang, itu satu kategori syahid. Tapi ada lagi yang disebut dengan syahid, tapi syahidnya adalah karena beberapa penyebab yang disebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini masuk ke pertanyaan langsung. Tadi saya lihat Bapak Ferry Sukma ya, sudah raise hand. Silakan Pak Ferry Sukma, diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, kalau iman meningkat, imunnya kuat, apakah bertentangan dengan ujian iman melalui sakit sebagai pelebur dosa? Dan berikutnya, bagaimana placebo effect, artinya sugesti untuk sembuh di hadapan nilai-nilai keimanan, Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Kalau saya sakit, lalu kemudian saya meyakini bahwa sakit saya itu adalah melebur dosa-dosa saya. Apakah dengan keyakinan itu lalu saya tidak berobat karena dianggap akan bertentangan? Ustadz Somad enggak berobat. Enggak, biar sakit aja, makin lama sakit dosanya cepat hilang. Maka sesungguhnya ada terjadi kerancuan. Bahwa ketika kita sakit, kita berobat. Yang nyuruh berobat siapa? Nabi. Likulli dawa, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, tadau. Berobatlah kamu. Dan Nabi memerintahkan sahabatnya berobat kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah itu dokter, jurusan kesehatan kedokteran dari Universitas Jandi Sabur di Persia waktu itu. Yang kedua, alaikum bisyifa ini, hendaklah kamu berobat. Al-asal wal Quran, inilah dalil obatan dengan cara herbal. Lalu kemudian ma'uzam 5 suribalah,
minum air zam-zam sesuai dengan niatnya, niat kesembuhan. Lalu kemudian habbatus sauda adalah obat. Jadi kalau saya berobat, maka sesungguhnya saat itu saya sedang mengamalkan sunnah Nabi. Nah, ketika saya meyakini bahwa penyakit saya itu menggugurkan dosa-dosa saya, apakah dengan keyakinan menggugurkan dosa itu lalu saya tidak menafikan usaha ikhtiar untuk berobat? Tidak. Saya yakin bahwa saya sakit, penyakit saya ini menggugurkan dosa. Di samping itu saya berobat karena kedua-duanya adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Lalu meyakini bahwa penyakit saya ini menggugurkan dosa saya, atau mengangkat derajat saya, atau menyempurnakan hitungan amal saya. Kalau kita sakit ada 3 kemungkinan. Pertama, yukaffir anhu sayyiati, dihapuskan dosanya. Yang kedua, yarfa darajati, diangkat derajatnya. Yang ketiga, sebenarnya nama saya sudah tergap Firdaus, cuman amal saya kurang, maka diberikanlah dia satu kesempatan, dia dapat pelengkap amal lengkap dengan amal sabar. Apa kalau kita yakin bahwa kita sedang diuji Allah, lalu kemudian itu imun kita bertambah, lalu tidak sinkron antara itu, maka tidak sama sekali dalam satu koridor sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada kontradiktif. Jadi saya sakit berobat, saya sakit dosa saya dihapuskan, diampuni, saya sakit maka saya mesti membangkitkan semangat, keimanan, keyakinan saya akan bertambah. Demikian wallahu a'lam bishawab.